Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil-Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Rekan-rekan sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan malam ini adalah kajian atau malam Kamis pertama di bulan Rabiul Awal 1441 Hijriah. Kita perlu membiasakan, dan ini salah satu latihan akal kita, membiasakan untuk mengingat kalender Hijriah, karena kita sebagai umat Islam tentu tidak layak kalau sampai kita nggak tahu kita berada di bulan apa. Maksudnya di bulan Hijriah yang ada ini sekarang sudah di bulan apa. Sementara di waktu yang sama kita begitu hafal dengan kalender Masehi kita. Artinya kita hafal sekarang tanggal berapa dan bulan apa di bulan Masehinya. Tema yang akan kita coba bahas pada kesempatan malam ini berkaitan dengan akal, ya. Dan sebetulnya menarik kalau sempat nonton videonya dulu ya, sempat nyimpen helm di, ya itu memang keterbelakangan para aktornya, mohon dimaklumi ya, seperti itu adanya. Nah, tapi saya ingin mengomentari bahwa sebetulnya makna akal itu dalam bahasa Arab itu salah satunya yang nyambung dengan itu tadi, yang helmnya disimpan di lutut. Jadi dalam bahasa Arab kata akal itu punya hubungan dengan kata iqal. Iqal itu pernah lihat orang Arab pakai yang warna hitam yang ada di atas kepalanya, yang melingkar. Sebagian orang Arab kan pakai itu. Nah, itu namanya iqal. Iqal itu artinya asalnya adalah untuk ngikat. Ngikatnya untuk apa? Ngikatnya itu kalau pas unta sedang menderum, jadi duduk ke bawah itu, supaya nggak bisa berdiri, diikat pakai itu. Dipakai ikatan tadi, dan itu pas nyimpennya di sini, Bang. Jadi nyimpennya seperti yang helmnya itu. Jadi nyimpen di situ supaya apa? Supaya nggak bergerak. So kalau sudah terikat kan untanya nggak bisa bergerak dia, karena dia kan nggak mungkin ya seperti kita kan ada tangan terus lalu kemudian tinggal nyopot aja. Nggak, begitu sudah terlipat maka. Yang ini, Ustaz. Oh gitu. Silakan dibinasakan. Salam pramuka. Yeah. Nah, jadi untuk ngikatnya itu pada saat unta sedang menderum itu dan kakinya terlipat, nah supaya nggak pergi kemana-mana, nggak lari, lalu diikat pakai tali itu. Jadi ekol yang ada di kepala itu digunakan untuk itu. Jadi asalnya ekol yang dipakai oleh orang Arab itu untuk di kakinya unta. Nah, tapi kalau untanya sudah berdiri terus mereka bingung ini disimpan di mana? Tak simpan di kepala aja. Akhirnya kemudian dipakai oleh orang-orang Arab sekarang, lalu disimpan di kepala. Tapi sekarang kalau yang sudah dipakai kepala biasanya nggak dipakai di kakinya unta lagi. Nah, itu namanya iqal. Dan sampai sekarang orang Arab pun menamakannya iqal. Jadi kalau kita kebetulan pergi umroh atau haji, cari iqal itu artinya yang tadinya di kakinya unta, sekarang tapi sudah pindah ke kepala. Nah, kata akal itu dalam bahasa Arab, karena ini kita bicara akal itu kan akar katanya dari bahasa Arab, ain, qaf dan lam, aklun. Yang tadi salah satu bentukan katanya adalah iqal yang artinya pengikat tadi. Apa makna akal itu dalam bahasa Arab? Paling tidak atau minimal ada beberapa makna yang berdekatan. Bisa maknanya menahan, bisa maknanya membatasi, dan kata-kata yang semakna dengan kata tersebut. Kalau kita menyebut akal, maka dia digunakan untuk membatasi sesuatu atau menahan sesuatu. Jadi kalau orang yang menggunakan akalnya artinya orang yang mencoba untuk membatasi dengan akalnya tadi hal-hal yang tercela dalam agama atau tercela menurut logika, menurut akal sehat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an
ketika di zaman jahiliyah, aslinya beliau ini ketika jahiliyah dan belum mengenal Islam, kan sebenarnya sama dengan orang-orang musyrikin lain. Artinya sama-sama musyrik, sama-sama jahiliyah. Tapi salah satu di antara kelebihannya Abu Bakar, beliau tidak pernah minum minuman keras. Dan itu bukan karena diharamkan, enggak. Tapi ketika ditanya mengapa enggak minum minuman keras, beliau mengatakan, nah ini menggunakan akalnya. Karena beliau bilang, saya pernah melihat di zaman jahiliyah ada orang mabuk, dan ketika mabuk itu maaf sampai makan kotorannya sendiri. Bayangkan kotoran yang jijik itu dimakan. Nah, Abu Bakar merasa jijik dengan perbuatan tersebut, akhirnya beliau nggak mau minum minuman keras. Nah, itu contoh bagaimana orang menggunakan akalnya. Jadi akal tersebut membatasi orang, menahan orang supaya tidak bertindak, tidak berbuat hal-hal yang tercela menurut agama, menurut kebiasaan, menurut orang-orang yang berakal sehat, menurut kebiasaan orang pada umumnya. Nah, ini yang dinamakan dengan akal. Jadi akal itu adalah membatasi, menahan, dan semua yang semakna dengan itu. Maka kalau sudah bisa dipahami akal itu maknanya seperti itu, jadi dengan akal akhirnya kita berusaha untuk membatasi. Kadang orang yang berakal membatasi ucapannya, orang yang berakal membatasi perilakunya, orang yang berakal membatasi hubungan-hubungannya, orang yang berakal membatasi dengan pertimbangan cari yang paling baik, paling maslahat untuk dirinya. Nah, dari situ lalu kemudian kita melihat di Quran kata akal dengan bentukannya serta yang semakna dengan kata akal itu disebutkan sekitar 59 kali di Quran. Ini untuk menunjukkan bahwa pembicaraan tentang akal ini termasuk bagian yang sangat penting dalam agama kita. Sampai disebutkan sebanyak itu. Kan pasti ada sesuatu kalau disebutkan sampai sebanyak itu. Dan nama-nama yang digunakan banyak. Ada yang selain menggunakan kata akal, digunakan juga istilah lub, jamaknya albab. Maka orang yang berakal, yang punya akal dinamakan ulul albab. Kemudian nama lainnya ada nuha, dari kata nuhyah yang artinya melarang, menahan. Karena memang tadi karakternya akal itu membatasi orang, menahan orang sampai melarang orang untuk tidak berbuat yang tercela. Nah, nuha ini kemudian kalau orang yang punya akal berarti ulin nuha. Jogja ada Ustadz ulin nuha. Ya, artinya ini orang yang berakal. Tapi kalau ada ulul albab, ada ulil albab ya. Kemudian ada yang lain selain kata lub, selain kata nuha, ada kata hijr. Hijr adalah kata lain untuk memaknai akal. Kita coba lihat di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Hal fi dzalika, bukankah pada yang semua itu yang tadi sudah disebutkan di sumpah-sumpah tadi, itu adalah qasamun, sumpah lidzi hijr, untuk orang yang punya akal. Ini bagi orang yang berakal bisa ngambil pelajaran dari Al-Fajr, layalin ashr, asyaf, al-watr. Dari semua sumpah-sumpah yang disebutkan itu harus jadi pelajaran bagi orang yang berakal. Nah, ini beberapa istilah yang digunakan untuk memaknai akal. Jadi istilah-istilah tadi, istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kita tentu perlu mengenali istilah tersebut. Tetapi istilah akal sendiri di Quran disebutkan di beberapa tempat menggunakan kata kerja dan bukan menggunakan kata benda. Di banyak tempat. Misalnya menggunakan ayat yang bunyinya ya'qilun. Kemudian menggunakan bisa ya'qilun, ta'qilun. Pokoknya semua bentukan kata akal ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya tasrifnya ya. Jadi kata aqila, yaqilu,
yaqilun, taqilun, naqilu. Nah, ini contoh-contoh penyebutan akal dalam Al-Qur'an. Nah, tetapi semua tadi kalau mau diringkaskan, maka akal secara bahasa maknanya tadi ada pada paling tidak dua kata, pada kata membatasi dan menahan atau melarang. Jadi ketika orang mau berbuat sesuatu, akalnya membatasi dia untuk tidak melakukan itu. Ketika orang mau melakukan perbuatan tercela, akalnya menahan. Nah, itu namanya berarti akalnya digunakan untuk membuat seseorang membatasi. Nah, kalau itu sudah bisa dipahami makna akal, kemudian beberapa istilah yang ada dalam Al-Quran terkait dengan penggunaan kata akal, lalu masuk ke bahasan berikutnya berkaitan dengan fungsi akal dalam Al-Quran atau dalam hadis itu digunakan untuk apa. Dan sebelum itu, kalau kita lihat penyebutan Al-Quran di tema yang berhubungan dengan akal dan semua bentukannya, kata akal, lub, ulul albab, kemudian nuha, jadi ulun nuha, kemudian ada hijr, itu semuanya sampai ada lidhi hijr, dan semua bentukan kata akal itu disebutkan di tempat yang menunjukkan bahwa akal itu terpuji. Akal itu terpuji. Maka kalau kita bicara tentang akal, sebenarnya kita bicara tentang sesuatu yang terpuji dalam Al-Quran. Nah, kalau muncul persoalan sekarang, kok kita lihat ada yang di beberapa tempat menggunakan akalnya tidak terpuji. Nah, ini persoalan penggunaan akal yang tidak pada tempatnya. Dan itu sama persis ketika kalau kita bicara tentang mata, bicara tentang telinga. Kan orang punya telinga itu terpuji, yang nggak punya telinga malah tidak terpuji, dianggap aib, dianggap celah, dianggap cacat ya. Meskipun ada yang itu dengan usahanya manusia sendiri atau ada yang karena pembawaan, tapi punya mata, telinga, jadi artinya indera yang kita kenal sekarang ini, akal juga sama seperti itu. Maka kalau kita menyebut akal asalnya, dan itu yang terdapat dalam Quran, sesuatu yang terpuji. Maka kalau orang melihat, orang mendengar, orang berbicara, asalnya bisa sesuatu yang terpuji. Tapi juga bisa melihat yang tidak terpuji, bisa juga melihat. Nah, modal dasarnya, apalagi itu akal secara khusus adalah ciptaan Allah yang ada pada diri kita yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, bebatuan dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa akal merupakan sesuatu yang terpuji dan membuat kita menjadi makhluk yang terpuji. Kita ini kan punya keistimewaan, salah satunya karena punya akal. Sementara hewan tidak punya kemampuan berakal seperti kita. Tumbuh-tumbuhan, lalu bebatuan dan benda-benda mati lainnya tidak seperti kita yang Allah berikan akal. Maka asalnya akal ini terpuji. Nah, kalau ada penggunaan akal yang tidak terpuji, ini berarti persoalan penggunaan yang tidak pada tempatnya. Misalnya akal digunakan untuk memikirkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maka nanti kita akan perlu membahas tentang penggunaan akal ya, yang benar dan penggunaan akal yang tidak benar. Karena akal digunakan untuk tempat yang benar dan perlu dilatih sampai kemampuan memahami sesuatu dengan cermat, dengan jeli. Itu memang harus latihannya panjang, dan sebagian ulama kita ada yang melatihnya dalam proses yang lama. Makanya kita bisa lihat beberapa ulama punya kemampuan memahami sesuatu dengan sangat luar biasa. Dan disitulah yang kemudian kita kenal dengan namanya fikih. Para ulama fikih pada saat membahas berbagai pembahasan itu membahas dari masalah yang besar sampai masalah yang sekecil-kecilnya. Dari dalil Quran, dari hadis, mereka terlatih. Ayatnya sama atau hadisnya sama, tapi kalau kita disandingkan dengan Imam Syafi'i, itu seperti langit dengan sumur ya, atau dengan palung gitu ya. Jadi jauh sekali. Ayatnya sama. Bayangkan hadisnya innamal a'malu binniyat.
Beliau mengatakan ini bisa masuk dalam 100 bab fikih. Kita mikir bab fikih udah berapa ya kok bisa sampai 100 itu beliau bahasnya. Ya karena kehebatan akal beliau. Hadisnya sama, innamal a'malu binniyat, dan kalau mau diadu hafalannya mungkin kita oh sama ya. Tapi persoalannya bukan itu. Persoalannya kemampuan memahami hadis innamal a'malu binniyat. Masuk ke bab ini dan masuk ke bab yang lain, dan ternyata beliau bisa membahas bahasan itu masuk ke bahasan-bahasan yang tidak dibayangkan oleh seseorang. Sekarang kalau kita naik motor, ini banyak yang datang naik motor, termasuk yang baru datang, boncengan. Kalau ditanya apa dalilnya boncengan? Dalil dari sunnah, dari hadis. Ternyata ulama kita membahas, dan ada yang membahasnya di buku akidah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menulis kitab Tauhid, nulis di buku akidah bahasan tentang bahasan akidah, tetapi salah satu bahasannya ketika hadis Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau kasih keterangan di bawahnya, ini menjadi dalil bolehnya boncengan. Jadi Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma bedanya dulu unta. Nah, sekarang Toyota ya. Nah, kan cuma bedanya itu. Tapi kan boncengannya sama. Yang membonceng siapa, yang dibonceng siapa, kan begitu. Kalau masalah kendaraan kan bisa berubah, dan jangankan 14 abad ya, 1 abad aja bisa berubah jauh sekali. Mungkin sementara itu dulu ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Mungkin kita bisa lihat sebentar ke TV-nya ya, televisinya, di masing-masing bisa melihat yang terdekat, bisa noleh ke, kalau yang di sini mungkin nolehnya sehingga deh, oh ya, sana ya, ya, berarti yang di depan bisa lihat ke belakang. Itu yang dinamakan dengan iqal, ya, itu yang dinamakan dengan iqal. Jadi kalau masukkan ke kata kunci AGAL gitu di apa mbok Google ya, nanti bisa akan ditemukan ada iqal seperti itu, yang kita bisa lihat di situ tempatnya memang di asalnya di kepala ya. Tadi sudah sempat lihat videonya ya, kita putar lagi tadi. Iya. Video yang tadi helmnya diletakkan di anu ya, di nah ini, nah ini coba lihat, perhatikan, coba berhenti, dihentikan pas, nah ini bukan yang kepalanya, nah yang pas, nah itu yang di kaki tuh. Nah itu persis seperti tadi iqal yang menempatkan apa di kakinya unta. Jadi kalau ini jadi sebenarnya sama di dengkulnya juga, cuma yang satu unta, satu ya, satu nggak jelas. Mas Debi ya. Ya, jadi kalau tadi meletakkan di situ, dan itu memang punya hubungan yang cukup erat itu tadi antara akal dengan iqal deh. Jadi itu berkaitan dengan akar atau asalnya. Tadi sengaja kita perlu menampilkan gambar ini, dan bisa dilihat di sini gambarnya. Ini yang lalu digunakan oleh orang-orang Arab sekarang. Jadi mereka letakkan di kepalanya, biasanya untuk mengikat dan supaya lebih kuat. Selain sudah menggunakan peci putih, kemudian ada namanya shimak, warnanya bisa beda-beda, tiap negara beda-beda. Maksudnya yang Saudi, yang Qatar, yang Yordan, Palestina, warnanya bisa beda-beda, ada yang merah, ada yang hitam. Nah, supaya kokoh dan supaya kuat, nah itu baru kemudian di atasnya dipasang iqal. Jadi iqal fungsinya tadi, jadi untuk ngikat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bahasannya. Tadi kita sampaikan bahwa akal itu disebutkan dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang terpuji. Sama juga kalau kita mengatakan orang punya mata untuk bisa melihat, itu terpuji daripada nggak punya mata. Orang yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, semua indera kan terpuji. Nah, akal juga begitu.
Akal juga sesuatu yang terpuji dan Allah badikan dalam Al-Quran di beberapa tempat. Tadi di Quran paling tidak di 59 tempat penyebutan akal dan semua kata yang semakna dengan akal. Tadi ada hijr, ada nuha, ada albab, jamak dari kata lub. Kemudian akal juga bisa kata benda, bisa kata kerja, bisa ya'kilun, bisa ta'kilun, na'kilu, pokoknya semua bentuk tasrifannya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa kalau kita bicara tentang akal, Islam merupakan agama yang punya perhatian terhadap akal luar biasa dan memberikan porsi yang sangat besar. Jadi salah kalau ada orang mengatakan bahwa kalau kita berislam lalu akan mengabaikan akal. Justru kalau kita berislam dengan benar, berislam dengan baik, pasti akan mengerahkan kemampuan akal secara optimal. Cuma sederhananya begini, dan ini sempat diungkapkan oleh Profesor Simuh, ya, Profesor Dr. Simuh di majalah yang terbit di kampus YIN. Kalau tidak salah majalah itu terbitnya tahun 1974. Mungkin sebagian belum lahir, saya juga baru lahir itu, tahun 74. Beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pemahaman yang paling paling proporsional menempatkan akal. Karena mengajak orang memikirkan yang perlu dipikirkan dan mengajak orang untuk tidak perlu memikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Kalau akal itu diarahkan, difungsikan pada tempatnya sesuai dengan porsinya, maka dia akan menggunakan akal sesuai dengan porsinya. Jadi ada yang perlu dipikirkan mendalam, maka pikirkan secara mendalam. Dan ada yang nggak perlu dipikirkan, ya sudah. Contohnya misalnya sekarang kalau kita ditanya, itu tongkatnya Nabi Musa itu bahannya apa itu? Dari pohon apa itu? Kan nggak jelas ya. Masih nggak ada riwayatnya yang menyebutkan itu. Masih jelas pada saatnya, tapi sekarang kita nggak tahu. Apakah kita perlu memikirkan itu? Nggak usah. Kita nggak usah bekerja keras memikirkan tongkatnya itu terbuat dari apa, terus panjangnya, lalu warnanya, kemudian bentuknya, kemudian semua yang berhubungan dengan tongkat yang tidak menjadi inti bahasan di situ. Karena Quran menyebutkannya pokoknya Nabi Musa pegang tongkat dan tongkatnya dipegang pakai tangan kanan dan bukan dengan tangan kiri. Makanya Allah berfirman, wa matil kabiyaminika ya Musa, wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Lalu Nabi Musa menjawab, hiya asoya, ini adalah tongkatku. Tapi tidak dibahas tongkatnya tadi, mulai dari bentuknya, warnanya, bahannya, panjangnya, termasuk bentuknya, apakah di ujungnya itu agak bengkok dikit, apa lurus, atau kemudian ada cabangnya dan seterusnya. Ya, tidak ada bahasan detail tentang itu. Dan kita tidak perlu mengerahkan akal kita untuk berpikir keras karena memang tidak perlu pada bagian tersebut. Yang perlu dipikirkan justru pada bagian yang lain. Karena intinya bukan di tongkatnya sebagai tongkat dalam artian bahannya, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa inilah salah satu mukjizat Allah SWT, dan pembahasan utamanya justru berkaitan dengan Musa dengan Fir'aun, Musa dengan Harun, Musa dengan Khidir. Nah, itu yang jadi bahasannya. Nah, di situ dipelajari, di situ dikaji. Jadi nggak usah ngurusi bahasan tentang tongkatnya. Sama juga dengan misalnya berkaitan dengan surga. Beberapa hal tentang surga ada yang tidak didetailkan. Meskipun ada beberapa detail tadi juga masih sulit dibayangkan karena rumusnya kan cuma 3 di Quran, di dalam hadis qudsi. Mala ainun ro'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Yang kedua, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Dan yang ketiga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam benak manusia. Gimana? Pokoknya ya kan begitu. Kita susah membayangkannya. Di surga itu ada sungai madu, seperti surat Muhammad, surat ke-47. Terus sungai madu itu kayak apa? Susah bayangkannya. Apa madunya kayak madu yang dijual di pasar Ngasem gitu ya? Atau di pasar yang lain? Jadi kalau misalnya orang
berenang di Sungai Madu keluar pelikat semua dia. Apa begitu? Nah, kan susah membayangkannya. Nah, kalau keluar pelikat semua itu gimana menikmati Sungai Madu? Nah, setelah itu nanti misalnya dari Sungai Madu mau ke Sungai Susu gimana? Nah, susah dibayangkannya. Pokoknya yang penting masuk surganya dulu.